Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan thalabul ilmi, majalisul ilm, kita bermajlis ilmu insyaallah. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga termasuk sabda Rasulullah, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah, itu pada hari kiamat, di padang mahsyar, ketika manusia digiring, kepanasan, ketakutan mencekam, dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, digiring menuju padang mahsyar, ketakutan, kepanasan. Ada 7 golongan yang diberi naungan pada waktu itu. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, senang berangkat ke masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para rawuh, para hadirin ingkang dimuliakan kalian Allah, insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sirah seorang sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita akan membahas khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhai beliau. Umar bin Khattab ini sebenarnya nggak bisa satu pertemuan, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, beliau adalah Umar ibnul Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir wa Fihir wa Quraisy. Itu nasabnya sampai ke Quraisy. Quraisy itu seorang laki-laki, nama aslinya adalah Fihir. Fihir itu nama Quraisy. Quraisy itu kan orang, ya kan? Jadi suku Quraisy itu diambil dari ada orang yang dijuluki Quraisy. Nama aslinya apa tadi? Fihir. Nah, Rasulullah juga termasuk suku Quraisy. Nasabnya ketemu juga sama Umar bin Khattab. Siapa saja istri-istri Umar bin Khattab? Yang pertama Zainab binti Ma'dhum, istri beliau, ini istri beliau, Zainab binti Ma'dhum. Kemudian nomor 2 Mulaikah bintu Jarwal, Mulaikah bintu Jarwal. Yang nomor 3 Ummu Hakim bintul Harith. Yang nomor 4 Atikah binti Zaid. Yang nomor 5 Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Nah, Ummu Kulthum ini
putrinya Ali bin Abi Thalib. Ya. Yang nomor 6 Jamilah bintu Asim. Yang nomor 7 Qaribah binti Abi Umayyah. Jadi pernah menikah dengan 7 wanita. Bisa jadi ada yang wafat, bisa jadi ada yang cerai dan tapi intinya tidak lebih dari berapa? 4. Karena nggak boleh ya. Kalau lebih dari 4 nggak boleh. Putra-putra beliau Zaid al-Akbar, Zaid yang paling besar. Kemudian ada lagi anak yang kedua namanya Zaid al-Asghar, Zaid yang si kecil. Jadi orang dulu itu Pak, nama anaknya itu bisa sama. Kalau kita kan misalnya ya namanya, kalau kita ya namanya, kalau jenengan-jenengan ini misalnya namanya sama ya Eman, wong anaknya cuma 2 kok, ya kan. Kalau orang dulu anaknya banyak. Jadi ada yang sekarang dinamai Zaid, nanti punya anak lagi dinamai Zaid lagi. Cuma ini Z si gede, ini Z si cilik gitu. Asim, anak yang nomor 3 Asim. Asim ini punya cerita sendiri. Masih ingat nggak ceritanya Umar bin Khattab keliling? Umar bin Khattab membuat instruksi kekhalifahan, tidak boleh curang di dalam pasar. Masih ingat kisah itu? La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Kurang lebih seperti itu kata Umar. Tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang paham agama. Nah, itu bayangkan kalau zaman sekarang diterapkan, kono wong dodolan blas. Tidak boleh jualan di pasar kecuali orang yang paham fikih, supaya nggak curang, supaya biar takut ya dengan hal-hal yang haram, supaya ngerti ini riba, ini nggak riba gitu loh. Jadi diatur pasarnya harus steril dari kecurangan. Terus membuat peraturan tidak boleh ya menyampur susu dengan air. Maka Umar neliti malam-malam, belusukan lah. Tapi nggak ada kamera zaman dulu. Bener-bener lillahi ta'ala itu belusukan. Ternyata Umar bin Khattab ini menjumpai dialog antara seorang wanita dengan putrinya. Pernah dengar kisah ini enggak? Si wanita ini ngomong sama putrinya, ini wanita pedagang susu, juragan susu. Hei anakku, tolong campurlah susu dengan air. Kata si wanita, si anak mengatakan, si putri mengatakan, wahai ibunda, tidak boleh ibunda. Bukankah sekarang ini Khalifah Umar bin Khattab membuat peraturan, kita nggak boleh menyampur susu murni dengan air. Nah, padahal ibunya pengen dicampur supaya banyak dijual, untung banyak. Maka dijawab sama ibunya, sudah campur aja. Semua orang juga mencampur dan Khalifah nggak tahu, Umar bin Khattab nggak tahu. Kata si wanita ini, wahai ibunda, kalau Umar bin Khattab tidak tahu, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhannya Umar tahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar percakapan itu, wah, Umar ini sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh si putri tersebut. Maka Umar pulang ke rumahnya, manggil anaknya yang bernama Asim. Nah, ini nih Asim. Wahai Asim, anakku, pergilah ke tempat ini. Di sana ada seorang wanita penjual susu. Di sana ada seorang putri dari wanita itu. Datanglah kepadanya dan lamarlah dia. Paham? Datang dilamar. Lah nanti cicitnya dari Asim ini, Asim punya anak, nanti punya anak lagi, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, dari putrinya Asim ini perempuan, dinikahi sama Umar bin Abdul, dinikahi sama Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Berarti dinikahi sama Abdul Aziz. Paham? Punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya Umar bin Khattab dari jalur ibu. Gini loh, Umar bin Abdul Aziz punya bapak namanya Abdul Aziz. Lah yang keturunannya Umar bukan Abdul Aziznya, tapi istrinya Abdul Aziz, putri dari siapa? Asim. Sudah jelas? Nah,
kejujuran, keberkahan, melahirkan generasi yang bagus. Nah, itu Asim tadi ya. Terus di antara anaknya Umar bin Khattab yang lain adalah Abdullah, ini terkenal ya Abdullah, pendekarnya sahabat, ahli ilmunya sahabat. Abdullah ini termasuk abadilahnya sahabat. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, itulah Abdullah bin Zubair, itu namanya abadilah. Nah, Abdullah bin Umar ini ulamanya sahabat, ulamanya, mercusuar ilmu di zamannya. Abdullah bin Umar. Ada juga Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman yang besar. Ada Abdurrahman Al-Awsat, Abdurrahman tengah. Ada Abdurrahman yang paling kecil. Jadi punya anak kasih nama Abdurrahman, punya anak lagi kasih nama Abdurrahman, punya anak lagi kasih nama Abdurrahman. Untuk bedakannya ya, yang gede, yang tengah, yang kecil. Terus punya juga Ubaidullah. Ubaidullah ini juga punya cerita khusus. Nanti saya ceritakan, enggak sekarang insyaallah. Ada lagi Iyad. Adapun putrinya yang paling terkenal ya Hafsah, ibunda kita, Ummul Mukminin, Hafsah binti Umar bin Khattab. Terus punya anak lagi Ruqayyah binti Umar bin Khattab. Ada lagi Zainab binti Umar bin Khattab. Dan juga Fatimah. Jadi 4 anaknya. Umar bin Khattab ini Islamnya membawa kejayaan, membawa kemuliaan. Saking berpengaruhnya masuk Islamnya Umar, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, "Mazilna izzatan mundu aslama Umar." Kita senantiasa dalam kemuliaan ya semenjak masuk Islamnya Umar. Dulu ketika Umar belum masuk Islam, orang Islam itu nggak pede dalam artian takut gitu loh, sembunyi-sembunyi kalau sholat itu. Kalau dulu orang Islam nggak terang-terangan dan orangnya itu bukan memiliki kedudukan sosial tinggi, paham? Orangnya bukan orang yang punya ekonomi kelas tinggi, terus masuk Islam, ditunceki sama Abu Jahal. Kelihatan sholat macam-macam, ditunceki sama siapa? Abu Jahal. Jadi kalau ada orang masuk Islam ada 2 kemungkinan. Kalau orangnya itu lemah, gak punya strata sosial yang tinggi, ekonominya pas-pasan, masuk Islam, oh dintai, dipukuli, disiksa jasadnya. Itu kalau orangnya kere, gitu lah, gampangannya gitu. Tapi kalau yang masuk Islam itu sodakar besar, kalau yang masuk Islam itu pengusaha, maka berusaha diembargo, dimelaratkan. Paham? Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang fuqara. Paham? Abdullah bin Mas'ud mengatakan mazilna izzatan mundu aslama Umar. Kita senantiasa dalam kemuliaan semenjak masuk Islamnya Umar. Artinya maksudnya sebelum Umar masuk Islam sembunyi-sembunyi. Paham? Nah, tapi ketika Umar itu masuk Islam dapat kayak apa? Power kaum muslimin. Karena apalagi masuk Islamnya Umar itu setelah masuk Islamnya Hamzah, 2 singa Allah masuk Islam di waktu yang berdekatan. Wa aslama Umar ba'da arba'ina rajulan wa ihda asra imratan fi sana as-sadina minal bi'tsah. Umar bin Khattab masuk Islam setelah 41 laki-laki dan 11 wanita. Berarti orang keberapa? Paham maksudnya enggak? Jadi masuk Islam setelah 41 laki-laki dan 11 perempuan. Nah, hitungan urutannya. Berarti berbeda dengan Abu Bakar, berbeda dengan Utsman. Kalau langsung kan awal-awal masuk Islam. Kalau Umar ini masih ada jeda. Masuk Islamnya Umar tahun 6 Hijriah. Mohon maaf, 6 setelah masa kenabian. Paham maksudnya? Rasulullah diangkat jadi Rasul. Kalau Abu Bakar kan langsung masuk Islam. Itu Umar 6 tahun. Berarti umurnya Nabi berapa? 46 tahun baru Umar masuk Islam. Saking bengisnya Umar bin Khattab sampai orang itu putus harapan kalau Umar itu masuk Islam. Dulu ada seorang laki-laki dan istrinya sahabat Nabi ini disiksa,
dicemooh, dia hijrah ke Habasyah. 2 orang. Laki-laki sama siapa? Istrinya. Hijrah ke Habasyah, nyebrang mau ke Afrika sana. Suaminya ngomong, "Wahai istriku, tunggulah di sini. Aku ingin menyelesaikan hajatku." Si wanita ini nunggu sendirian. Datanglah Umar bin Khattab. Nah, Umar ini suka apa? Mukuli orang, suka nempelengi orang kalau orangnya itu masuk Islam. Nah, pada waktu itu si wanita ini sahabat Nabi yang sangat kasihan orangnya. Tahu Umar takut ini, kira-kira diapain saya ini. Paham? Tiba-tiba Umar datang dan Umar mengatakan seperti ini. Ila aina anti, mau kemana kau ini? Maka dijawab sama si wanita ini, engkau telah menyiksa kami, engkau tidak membiarkan kami beribadah dengan tenang, maka tolong biarkanlah kami pergi ke bumi Allah yang lain. Kami akan menyembah Tuhan kami di bumi yang lain tersebut. Umar kelihatan sedih dan Umar mengatakan, semoga Allah menemani dirimu. Terus Umar itu berangkat balik gitu loh. Terus suaminya datang. Terus istrinya ngomong, saya tadi menjumpai Umar dengan pemandangan yang tidak seperti biasanya. Biasanya pengis, kejem, ya kan? Dan orangnya suka menyakiti orang yang masuk Islam. Tapi tadi saya itu melihat ada sesuatu yang aneh dalam diri Umar itu. Saya melihat kelembutan. Seandainya saja engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri, niscaya engkau akan membenarkan ucapanku. Apa kata suaminya? Saking gak percayanya nih, suaminya sampai ngomong gini, wahai istriku, apakah engkau mengira Umar bin Khattab akan masuk Islam? Dijawab sama istrinya, iya. Kata suaminya, lah, gak mungkin. Gak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam duluan. Paham maksudnya? Artinya apa? Tidak mungkin Umar kok masuk Islam. Tapi lihat, Rasulullah tidak pernah berlelah, berputus asa memohon hidayah untuk Umar. Rasulullah itu berdoa karena pada waktu itu ada 2 orang yang sangat kuat, Umar bin Khattab sama Abu Jahal. Maka Rasulullah selalu berdoa, ya Allah, kuatkan Islam dengan salah satu di antara 2 orang yang paling kau cintai. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu di antara 2 orang yang lebih kau cintai. Paham? Ternyata yang lebih dicintai Allah bukan Abu Jahal, tapi siapa? Umar. Masuk Islam. Nah, itu yang. Kemudian Umar bin Khattab ini senantiasa bersama Rasul. Oke, kalau ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah, Abu Bakar, mesti sudah. Dan keutamaannya sangat banyak. Keutamaan yang pertama, Umar ini dijamin masuk surga. Seandainya nggak ada keutamaan kecuali satu ini saja sudah cukup, nggak usah yang lain. Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar masuk surga. Dan Rasulullah melafatkan ini sampai beliau wafat. Statement ini tidak ditarik oleh Rasul. Jadi Umar sudah tahu dan seluruh sahabat sudah tahu bahwa Umar masuk surga. Apakah ada kenikmatan di dunia melebihi kenikmatan tatkala manusia yang menerima wahyu menyampaikan ke kita bahwa kita masuk surga? Gak ada nikmat selain itu, gak ada. Wis ilang kabeh nikmat yang lain. Gini betul? Masuk surga. Dan itu statement itu tidak ditarik Rasul sampai Rasul wafat. Itu saja Umar nggak pede, Pak. Sampai nak wis tenang, wis surga ini. Umar tuh nggak pede. Saya pernah nulis tentang ketidakpedeannya Umar itu. Umar bin Khattab itu ketika Rasulullah itu menyampaikan sesuatu rahasia ke seorang sahabat Nabi namanya siapa? Hudzaifah bin Yaman. Ada seorang sahabat Nabi. Nanti saya ceritakan pada waktunya, insyaallah. Hudzaifah ibn Yaman. Beliau itu dapat julukan Sahibu Sirin Nabi. Sahabat yang menjadi pemegang rahasia Nabi. Namanya siapa?
Hudzaifah ibn Yaman, pemegang rahasia Nabi. Karena Rasulullah pernah menyampaikan rahasia, wahai Hudzaifah, daftar nama orang munafik dikasih tahu. Orang munafik itu satu di absen, fulan. Jadi seluruh sahabat Nabi itu yang nggak ada yang tahu daftar nama-nama orang munafik kecuali Hudzaifah ini. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Hudzaifah tahu. Lah Umar itu khawatir, gak bisa tidur, gelisah, khawatir namanya ada di daftar itu. Sampai kemana-mana buntuti Hudzaifah, ya Hudzaifah, ana munafik. Apakah aku ini orang munafik? Apa aku dicantumkan Nabi dalam tulisan itu? Apa dalam ucapan itu? Dibuntuti terus. Oh, nah Hudzaifah nggak mau membocorkan rahasia Nabi. Tanya, nggak mau jawab. Tanya lagi, dibuntuti kemana-mana. Akhirnya sumpah sesuai. Siapa yang sumpah? Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, awakmu nggak masuk. Mana. Paham maksudnya? Paham? Awakmu nggak, wis ojo diterusno, ojo takon meneh. Iki rahasia Nabi gitu loh maksudnya. Makanya Umar bin Khattab itu kalau ada orang mati di zaman itu, Umar lihat Hudzaifah dulu. Kalau Hudzaifah nyolati, oh berarti gak munafik. Saking hati-hatinya gitu. Lah kalau Hudzaifah ini ada orang mati kok gak ikut nyolati jenazah, Umar gak mau ikut nyolati. Antum paham maksudnya? Nah, Umar ini orangnya diberi julukan Al-Faruq, pembeda antara kekafiran dan keimanan. Rasulullah itu pernah mau nyolati jenazahnya orang munafik, dedengkotnya munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah mau nyolati Rasulullah, ditegur sama Umar. Ya Rasulullah, kenapa kau nyolati orang munafik ini? Lah Rasulullah itu diminta anaknya orang soleh, anaknya orang munafik tadi itu. Abdullah bin Ubay Salul punya anak, namanya Abdullah juga, orangnya soleh. Rasulullah itu sangat menghormati anaknya, disolati, ditegur sampai ditarik sama Umar. Ya Rasulullah, apa kau nyolati orang munafik ini? Disolati, langsung ditegur oleh Allah. Ya, jangan kau berdiri nyolati jenazahnya orang munafik, membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini omongannya banyak mencocoki apa? Al-Quran. Nanti kita terangkan. Terus, itu keutamaan yang pertama apa tadi? Dijamin masuk, tapi gak pede. Ketika hampir wafat itu, nanti saya ceritakan bagaimana proses wafatnya Umar ketika ditusuk. Tapi masih nanti itu, ini kisah keutamaannya. Itu gak pede beliau itu, meskipun dijamin masuk surga gitu. Pernah waktu hampir wafat itu dia ngomong sama anaknya, dipangku sama anaknya namanya Abdullah bin Umar. Dipangku, ditaruh di pangkuannya begini. Terus Umar mengatakan, wahai anakku, tolong taruhlah pipiku di atas tanah, taruhlah kepalaku di tanah. Kata Abdullah bin Umar sebagai anak, wahai ayahanda, sudah biarkan saja, engkau ada di pangkuanku, bukankah lebih empuk, lebih enak? Segera wahai Abdullah, letakkan pipiku, kepalaku di tanah. Terus diletakkan kepalanya Umar ini di tanah. Setelah itu Umar mengatakan, wailun li Umar, celakalah bagi Umar bin Khattab, sekiranya Allah tidak mengampuninya. Terus wafat beliau. Saya gak pede, Pak. Padahal jelas-jelas dijamin masuk penakluk Romawi dan Persia. Wah, luar biasa Umar ini. Terus nomor 2. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Baina nahnu ingda Rasulillah idh qala. Kata Abu Hurairah, pernah kami duduk-duduk bersama Rasulullah atau berada di samping Rasulullah. Terus Rasulullah berkata, perhatikan, baina ana naimun ra'aituni fil jannah. Ketika aku tertidur, aku melihat seakan-akan diriku ada di surga. Ra'aituni, aku melihat diriku sendiri di dalam surga. Ini Rasulullah mimpi. Tapi mimpinya Rasul itu apa? Wahyu. Rasulullah mimpi melihat dirinya dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Terus saya melihat ada seorang wanita berwudu di samping istana. Ada istana gede, ada seorang wanita berwudu di situ. Fakultu, maka aku berkata, liman hadzal qasr? Istana ini miliknya siapa? Paham?
Qalu, maka dikatakan ke Rasulullah, li Umar, istana ini miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ini dikabarkan tidak cukup masuk surga, dikabarkan pula bahwa dia mendapatkan apa? Istana di dalam surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditampakkan timbangan dan kunci-kunci. Rasulullah pernah ditampakkan timbangan dan kunci. Setelah itu Rasulullah melihat dirinya ditimbang dengan umatnya. Rasulullah ditimbang dengan umatnya. Kata Nabi, maka aku lebih berat dari seluruh umatku. Terus aku melihat Abu Bakar didatangkan. Terus Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umatku. Maka aku melihat Abu Bakar lebih berat dari umatku. Umatku umum, ya ono Umar, ya ono Utsman, ya ada. Abu Bakar siji, umatnya Nabi kabeh kalah. Siji ya, Abu Bakar tok. Setelah itu aku melihat Umar bin Khattab ditaruh di salah satu sisi timbangan, dan umatku ditaruh di sisi timbangan yang lain. Maka aku melihat Umar bin Khattab lebih berat dari seluruh umatku. Setelah itu didatangkan Utsman bin Affan dan ditimbang dengan umatku. Maka aku melihat Utsman bin Affan lebih berat dari umatku. Farufi al-mizan, kemudian timbangan itu diangkat ke langit. Para sahabat yang mendengarkan ceritanya Nabi itu berkata, "Loh ya Rasulullah, terus bagaimana dengan kita-kita ini? Kok belum disebutkan tadi?" Kata Rasulullah, "Antum kaifa ja'altum anfusakum." Kalian sesuai yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia bertekad, hari ini aku harus menemani Rasulullah. Maka dia menemani Rasulullah, bersama Rasulullah masuk ke kebun. Di dalam kebun itu ada sumur. Pernah dengar cerita ini? Belum pernah? Simak baik-baik. Di kebun ada apa tadi? Sumur. Ditemani siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq. Kita kalau menceritakan kehebatan Umar mesti menceritakan kehebatan siapa? Karena selalu apa? Kabur. Datanglah Abu Bakar. Maka Abu Musa datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang mengetuk pintu dan izin untuk dibukakan. Apa kata Rasulullah? Bukakan pintu itu dan kabarkan kepada orang yang mengetuk tadi bahwa dirinya masuk surga. Maka Abu Musa membuka pintu. Ternyata siapa? Abu Bakar. Terus datanglah Umar bin Khattab mencari siapa? Rasulullah. Sama ke kebun tadi. Abu Musa datang ke Rasul, minta izin, ada yang mau masuk. Kata Rasulullah, izinkan dan sampaikan kepadanya bahwa dia masuk surga. Dibuka, ternyata siapa? Umar bin Khattab. Datang yang ketiga Utsman bin Affan. Sama, Abu Musa datang lagi minta izin. Apa kata Rasulullah? Bukakan dan sampaikan kepadanya bahwa dia masuk surga atas musibah yang menimpanya. Khusus Utsman ada tambahan apa sih? Atas musibah. Makanya beliau kan termasuk yang kena musibah, dibunuh sama orang-orang Baleloh, orang Khawarij, orang yang apa? Memberontak kepada khalifah. Umar bin Khattab. Benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bukit Uhud. Masih ingat? Ternyata gunung Uhud apa? Bergetar. Usbut Uhud. Tenanglah wahai gunung Uhud. Sesungguhnya tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang yang siddiq, dan seorang yang syahid. Pada waktu itu Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain. Nabi maksudnya Rasulullah, as-siddiq maksudnya Abu Bakar, as-syahid maksudnya Umar. Nah, Umar mati syahid. Umar mati syahid dibunuh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian
An Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihan ya ibn al-Khattab alladhi nafsi biyadihi ma lakiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjik. Tidaklah syaitan berjalan di sebuah tempat kecuali pasti dia akan berjalan di tempat selain tempatmu, maksudnya selain jalan yang kau. Jadi Umar itu kalau pas-pasan sama setan, bukan Umarnya yang takut, tapi setannya yang takut sama Umar. Setan lo wedi karo Umar, bayang no, setan lo wedi. Tidaklah Umar berpasangan sama setan dalam sebuah jalan kecuali setan akan mencari jalan yang lain. Umar ibn Khattab. Dan Rasulullah mengatakan ada di antara umatku itu yang mulhamun. Mulhamun itu dapat ilham dari langit. Seandainya ada nabi setelah aku, maka siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar itu termasuk mulhamun. Mulhamun itu yang dapat, nek jare wong Jawa ya, dapat wangsit. Tapi ini bukan wangsit sing teko kelnek-kelnek iku ya. Maksudnya wangsit itu ilham dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Firasatnya kuat Umar bin Khattab ini. Dalam riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab ini ya, pada waktu itu Amr bin As itu jadi gubernur Mesir. Mesir ditaklukkan di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Terus Sungai Nilnya nggak ngalir, saking gersangnya, saking kemaraunya. Jadi dulu itu Amr bin As ini kan jenderal perang, pandekarnya sahabat, ahli strategi, panglima perang. Ketika tanah Syam ditaklukkan, Palestina ditaklukkan, Palestina itu kan pintunya ke arah Mesir. Kalau lihat peta sama lihat peta, betul kan? Amr bin As ngomong, Amr bin As ngomong ke Umar, ya Khalifah, tolong izinkan aku menaklukkan Mesir. Jangan dulu, jangan gegabah. Tapi bukan Amr bin As, kalau ngelobi terus gagal. Amr bin As itu diplomat ulung. Zaman itu diplomatnya sahabat, cerdasnya sahabat, ya Amr bin As ini. Nanti akan saya sampaikan pada waktunya Amr bin As ini. Orang hebat pada zamannya, diplomat, pelobi ulung. Wahai Khalifah, di Mesir itu ada sungai Nil, sungai yang mengairi sebagian bumi Afrika, yang mana datarannya akan subur karena diairi dengan apa? Sungai Nil. Di sana ada pertanian, ada penghijauan, sedangkan dikuasai oleh raja yang dolim. Mari kita Islamkan penduduknya. Pertama Umar enggan, tapi di lobi-lobi akhirnya masuk. Akhirnya apa? Akhirnya bisa. Amr bin As memang pelobi orangnya. Akhirnya singkat kata datanglah Amr bin As, pada waktu itu dikuasai kaum Nasrani, bangsa Kipti, tapi dikuasai kaum Nasrani, ikut Romawi pada waktu itu, dan berhasil menang. Amr bin As jadi gubernur pertama. Gubernur apa? Mesir pertama dalam Islam. Lah, di antara riwayat mengatakan bahwa Sungai Nil pernah mengering. Paham? Pernah mengering. Terus keyakinannya orang pagan, orang penyembah berhala di Mesir, keyakinan kuno, kalau seperti itu tuh harus dipersembahkan seorang gadis cantik untuk dijadikan apa istilahnya? Tumbal atau sesajen ya, kurbannya, supaya air itu mengalir lagi. Itu nggak heran Pak, kebudayaan kayak gitu zaman dulu itu ada, kayak di Maya dan apa? Maya dan Inka itu, ya betul. Di daerah Amerika Latin kalau nggak salah ya. Itu biasa, itu pengorbanan itu bukan sesuatu jangan dianggap khayalan. Memang dulu itu kayak gitu, iya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dilarang sama siapa? Amr bin As, nggak boleh orang dijadikan tumbal, nggak boleh. Akhirnya Umar Amr bin As ngirim surat ke Umar bin Khattab. Ya, terus dikasih tulisan, wahai Amr bin As, kalau sampai suratku ini kembali kepadamu, maka lemparkanlah suratku ini ke sungai ini. Akhirnya
terjadilah dilempar ke sungai ini, dan sungai inilah apa? Mengalirkan air. Karomanya banyak Umar bin Khattab itu. Umar bin Khattab itu pernah memberangkatkan pasukan perang. Kaum muslimin terjepit pada waktu peperangan dahsyat itu. Umar itu ditampakkan apa yang terjadi di medan jihad. Terus Umar ngasih instruksi, padahal beliau ada di mana? Di Medina, tapi suaranya sampai ke medan jihad sana. Karomanya luar biasa Umar bin Khattab itu. Ya, karomanya luar biasa. Dan ucapannya Umar sering mencocoki Al-Quran. Di antaranya tentang ayat Khomer. Ayat Khomer itu kan nggak langsung. Kata Sayyidatuna Aisyah, seandainya ayat yang pertama kali turun ke orang-orang Arab itu ayat Khomer, nggak ada orang mau masuk Islam. Soalnya sudah mendarah daging Khomer sama orang Arab itu. Paham? Makanya berjenjang. Pertama itu ya halal gitu aja, boleh gitu aja. Terus setelah itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Tapi masih disebutkan apa? Ada manfaatnya. Paham? Masih disebutkan, enggak masih belum tak semuanya, belum. Setelah itu turun lagi. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau sholat dalam kondisi mabuk. Berarti ini gak sholat oleh mabuk. Kalau gak sholat masih boleh mabuk. Tapi karena sudah meminimalisir itu sudah. Soalnya kalau habis maghrib gak mungkin mabuk karena sebentar lagi apa? Isya. Habis asar gak mungkin mabuk karena sebentar lagi maghrib. Itu sudah meminimalisir. Tapi belum jelas. Masih ada sisi kebolehannya. Paham tak? Itu Umar itu gak nyaman hatinya. Kok ndonga Umar. Allahumma israh lana fil khamri syarhan wa fiyya. Ya Allah, terangkan tentang khamr kepada kami dengan sejelas-jelasnya ya Allah. Terus gak pakai tawar-tawaran lagi, langsung dipok sama Umar bin Khattab. Paham ya? Wahai ya Allah, turunkan ayat tentang khamr sejelas-jelasnya ya Allah. Langsung turun yang terakhir ini. Terus gak ada ditawar lagi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Khomer, judi dan seterusnya itu temannya apa? Setan. Fajtanibu, tinggalkan. Setelah itu langsung para sahabat pulang ke rumahnya, mengambil gentong-gentong khomer, dipecah-pecahkan sampai diceritakan pada waktu itu di tanah Madinah banjir khomer, banjir arak. Orang Arab dulu itu gak bisa-bisa sama khomer, Pak. Ada khomer ditaruh di dalam tanah lama bertahun-tahun, nanti kalau ada tamu istimewa baru di-download itunya. Apa diunduh. diunduh. Baru disuguhkan ke apa? Tamunya. Yang paling enak bagi mereka. Tapi ketika turun ayat ini, mereka pulang mengambil gentongnya, dipecahi semuanya. Itu karena diantaranya karena doa siapa tadi? Umar. Umar bin Khattab juga pernah melihat ada seorang laki-laki datang ke istrinya Nabi. Tanya-tanya, dijawab. Umar melihat, lorati Umar bin Khattab. Tak bener wong-wong takon nang bojone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Umar datang kepada siapa? Rasul. Ya Rasulullah, hendaklah engkau perintahkan istri-istrimu untuk memakai hijab. Karena yang datang gak semua orang baik. Paham maksudnya? Langsung turun ayat surat An-Nur. Membenarkan ucapannya siapa nih? Umar bin Khattab. Banyak ucapannya Umar itu mencocoki Al-Quran. Pernah juga Umar bin Khattab ini pernah ketika perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama kali dalam Islam. Betul? Jumlahnya kaum muslimin kurang lebih 300 sekian. Jumlahnya orang kafir berapa? 1000. Logikanya pakai kalkulator, hitung-hitungan manusia yang 300 pasti kalah. Apalagi orangnya lemah-lemah, ya kan? Menurut kalkulasi apa? Manusia, bukan kalkulasinya Allah. Kalau kalkulasinya Allah bukan karena besar kecil, bukan karena senjatanya kuat apa enggak, tapi akidahnya. Maka yang 300 dimenangkan Allah, subhanallah. Dan banyak orang-orang kafir jadi tawanan perang. Bingung Rasulullah, bukan bingung Rasulullah mencari musyawarah kepada para sahabat, ini tawanan diapain gitu loh. Paham ya? Maka Rasulullah datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, mau diapakan ini tawanan-tawanan perang ini?
Kata Abu Bakar, lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu lembut orang. Ya Rasulullah, mereka ini adalah sanak kerabat kita. Kan sanak kerabat itu. Itu kan ceritanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bersama para sahabat, betul kan? Terus terjadi perang Badar. Perang Badar itu orang kafir Quraisy dari Mekah, Rasulullah dan para sahabat dari Madinah. Tapi ketika perang gini, kira-kira orang-orang kafir Quraisy itu kerabatnya Nabi apa enggak? Kerabatnya Nabi itu ada, itu reoni, Pak. Ada yang keponakan ketemu paman, ada yang bapak membunuh anak, ada yang ponakan membunuh paman. Paham maksudnya? Makanya ketika Bai'at Tawanan itu masih keluarga, masih sama-sama Quraisy, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mereka ini masih kerabat kita. Maka lebih baik minta tebusan saja uang yang banyak untuk apa? Untuk mereka. Kalau mau dibebaskan, ditebus sama keluarganya yang ada di mana? Di Mekah. Dan nanti bisa juga disuruh ngajari orang-orang ini baca apa? Baca dan tulis. Karena pada waktu itu banyak di Madinah yang belum bisa apa? Baca dan tulis. Rasulullah setelah itu datang ke Umar. Wahai Umar, bagaimana ini dengan tawan-tawanan ini? Apa kata Umar? Ya Rasulullah. Maksudnya sudah kawannya ngomong ya Rasulullah, bunuh penggal semuanya aja kepalanya mereka ini. Rasulullah lebih memilih pendapatnya siapa? Abu Bakar. Langsung turun dari langit. Langsung akhirnya Rasulullah mempersilakan mereka seperti yang diutarakan oleh siapa tadi? Abu Bakar. Tapi setelah itu turun ayat menegur siapa? Rasulullah. Membenarkan ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Nah itu ya, itu menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Saya belum berbicara tentang Umar jadi apa? Khalifah. Ini masih sebelum jadi apa? Khalifah. Nanti ada lagi babnya, bagaimana Umar ketika menjadi khalifah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa saja yang dilakukan Umar ketika jadi khalifah? Ada beberapa hal-hal penting yang dilakukan Umar ketika jadi khalifah. Bagaimana Umar kok jadi khalifah? Umar bin Khattab jadi khalifah tidak dengan musyawarah, tidak pula dengan ditunjuk oleh ahli syurah. Tapi Umar bin Khattab jadi khalifah ditunjuk berdasarkan wasiat dan teks yang jelas dari Abu Bakar As-Siddiq. Bakar sudah membuat wasiat, kalau beliau wafat, yang menggantikan aku adalah siapa? Umar bin Khattab. Ini berbeda dengan caranya Rasulullah. Kalau Rasulullah wafat tidak menunjuk dengan teks, paham? Rasulullah hanya memberi apa? Isyarat kuat itu mengarah ke siapa? Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar bukan isyarat. Abu Bakar menunjuk Umar berdasarkan apa tadi? Teks yang jelas, yang sharih, yang nyata. Paham? Ya. Istamarrat khilafatu Abi Bakar sanaten wa thalath ashhur. Abu Bakar ini memimpin kekhilafan Islam 2 tahun 3 bulan. Setelah itu Abu Bakar wafat. Waqad ra'a Abu Bakar anna Umar ibn Khattab huwa aslahun nas litawalli hadzal amr. Dan Abu Bakar melihat bahwa Umar adalah orang yang paling bermaslahat, paling berhak dan paling pas untuk jadi khalifah. Fakhtarahu min ba'dihi, maka dipilih oleh Abu Bakar. Fabaya'ahul muslimun ba'da dzalik, maka kaum muslimin sepakat semuanya membaiat Umar bin Khattab. Tidak ada yang berselisih pendapat, tidak ada yang abstain, tidak ada. Semua sami'na wa ata'na sepakat. Ya. Wa inna masara Umar khalifatan bimubayatin nas lahu la bi ikhtiyari Abi Bakar fasara khalifatir Rasul. Nah, jadi perhatikan, Abu Bakar itu titelnya adalah Khalifatur Rasul. Apa artinya Khalifatur Rasul? Khalifahnya Rasulullah.
Khalifah itu artinya pengganti sebenarnya. Khalifatur Rasul, khalifahnya Rasulullah. Tunggu dulu ya, lama sekali. Itu apakah maksudnya saya suruh berhenti? Enggak kan? Masih boleh? Khalifatur Rasul, Abu Bakar adalah Khalifatur Rasul, khalifahnya Rasulullah. Otomatis kalau beliau wafat, perhatikan, diganti Umar. Umar punya gelar baru Khalifati Rasul. Khalifah dari khalifahnya Rasul. Paham tak maksudnya? Khalifah itu pengganti, Pak. Khalifah dari khalifahnya Rasul. Khalifahnya Rasul tadi siapa? Abu Bakar, kan gitu. Dan setelah itu Umar, khalifah dari khalifahnya Rasul. Nah, Umar mikir, ini nanti kalau aku mati juga, diganti siapa? Utsman. Nanti julukannya Utsman khalifati Rasul. Wah, kepanjangan nih kata siapa? Umar. Akhirnya Umar menetapkan gelar baru. Namanya Amirul Mukminin. Nah, semenjak itulah khalifah dalam Islam diberi gelar Amirul Mukminin. Jelas maksudnya? Amirul Mukminin. Nah, gelarnya beliau adalah Al-Faruq, seperti tadi yang sampaikan di awal, tadi lupa belum saya sampaikan. Karena Umar itu pembeda, tidak mau abu-abu itu Umar orangnya. Tidak mau abu-abu Umar itu. Pengennya jelas-jelas saja, pembeda. Kafir ya kafir, muslim ya muslim. Itu Umar, tidak mau abu-abu Umar itu. Makanya banyak hal itu Umar itu tegas. Waktu Rasulullah berbaiatur ridwan itu di bawah pohon, Pak. Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Masih ingat kisah itu? Waktu Sulhul Hudaybiyah ada di sana, sebelumnya ada baiatur ridwan, Rasulullah dan para sahabat berbaiat di bawah pohon. Kan ada di Al-Qur'an itu. Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Ketika para sahabatmu membaiat kamu di bawah pohon, itu jumlah kaum muslimin 1400 sahabat di bawah pohon itu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Al-Qur'an menyebutkan ada pohon, kan gitu kan? Ada pohon, yang mana pohon ini dulu di bawahnya dipakai Rasul dan para sahabat untuk apa? Berbaiat. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah. Orang itu kan baca Al-Quran. Orang-orang Islam ini kan banyak yang masuk Islam tuh baca Quran. Idh yubayi'unaka tahtas syajarah. Oh, berarti dulu itu ada pohon, kan gitu kan? Pohon mana itu? Dicari sama orang-orang, ketemu pohon itu, Pak. Terus di ngalap berkah. Oh, ini pohon yang ada di Al-Quran itu. Diulap-ulapkan, dibuat ngalap berkah itu. Ketahuan Umar, sudah nggak pakai ngomong, langsung Umar menginstruksikan itu diapakan? Ditebang seakar-akarnya supaya nggak bisa tumbuh lagi. Oh, itu kalau sekarang dipagari, Pak. Jadi wisata religi, betul. Kalau zaman Umar nggak mau, nggak ada. Dipenggal sama Umar bin Khattab. Kok dipenggal? Ditebang, tebas supaya nggak tumbuh lagi. Karena Umar nggak mau. Pembeda Umar bin Khattab ini. Nah, terus selanjutnya, tu'atu khilafah Umar ibn Khattab min ajmali sanawat fi umril Islam ba'da hayati Rasulillah wa ba'da hayati Abi Bakar As-Siddiq. Ya, terhitung kekhilafahan Umar bin Khattab merupakan seindah-indah tahun di zaman peradaban Islam. Seindah-indah kehalifahan setelah Rasul dan siapa tadi? Abu Bakar, yaitu zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tawallal Umar al-khilafah fi bidayatil al-ani fi Syam. Pada waktu itu Umar jadi khalifah dimulai dari terjadinya peperangan di bumi Syam, Palestina, ketika terjadi perang sengit di Palestina itu. Haitsu tajamma'al muslimuna fil Yarmuk. Pada waktu itu kaum muslimin perang di Yarmuk. Yarmuk itu perang antara kaum muslimin dengan tentara Romawi. Amama jumu'ir Rum al-Haila wa antasarul muslimuna fi hadhil ma'raka intisaran mu'azzara wa futihat Dimashq wa Hims wa Kinansir. Enggak tahu daerah mana itu ya. Wa huwa fathu Baitul Maqdis. Nah, termasuk pembukaan Baitul Maqdis di zamannya siapa tadi? Umar bin Khattab. Yang menaklukkan Baitul Maqdis itu Umar bin Khattab. Ya, jadi Baitul Maqdis itu nama lain dari Yerusalem. Kalau menurut bahasanya ahli kitab, Yerusalem. Makanya orang-orang Barat itu lebih senang nyebut apa? Yerusalem. Orang
Yahudi kayaknya nyebutnya Urusalem. Orang Islam nyebutnya Baitul Maqdis atau Al-Quds. Nama lamanya Ilya. Baitul Maqdis ini selalu dijadikan rebutan sepanjang sejarahnya. Dulu sebelum Bani Israel datang sudah kalau mereka ini kan mengklaim itu adalah tanah leluhur kami, ya kan? Kan ngomong gitu mereka ini. Alasan yang dijadikan pembenaran orang-orang Zionis ini datang ke negeri Palestina itu kan karena alasan mereka ini adalah tanah nenek moyang kami, kan gitu alasannya, betul nggak? Berdasarkan teks-teks dari agama kitab suci mereka. Padahal sebelum Bani Israel datang, di sana sudah ada bangsa Arab namanya Kan'aniyun. Nah gitu. Jadi sudah sebelum ada Bani Israel sudah dihuni oleh bangsa Arab di sana itu. Terus datanglah Bani Israel. Nanti datanglah kaum Romawi. Bani Israel dihabisi, Romawi yang berjaya. Terus nanti sempat juga datang orang Persia. Kan dicantumkan dalam Al-Quran, Hulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia di bumi yang paling terendah di daerah Palestina itu. Berarti kan memang dulu sudah ada kontak fisik antara kerajaan-kerajaan besar untuk memperebutkan apa? Baitul. Ini tanah dari dulu jadi apa? Rebutan. Sempat dikuasai Babilonia. Sempat dikuasai Imperium Romawi. Sempat dikuasai Persia. Akhirnya yang terakhir nih pada waktu zamannya Umar dikuasai Romawi, datang pasukannya Umar dan pasukannya Romawi kalah. Kan gitu ceritanya kan. Akhirnya semenjak itu kembali ke pangkuan kaum muslimin, ya, bukan kembali ya. Semenjak itulah ditaklukkan oleh kaum muslimin Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, ya, menjadi negeri muslim. Umar berangkat ke sana. Jadi Al-Aqsa itu adalah area kompleks. Zaman kalau sering lihat berita kan ya, yang kota itu kan panjang gede yang 1444 meter persegi itu. Umar datang ke situ, tanya ke salah seorang sahabat Nabi mantan Yahudi, di mana letak Masjidil Aqsa yang harus dibangun, yang Rasulullah dulu di Isra Mi'rajkan itu. Kata orang Yahudi ini di yang tengah itu, yang di Qubbatus Sokhra itu. Qubbatus Sokhra itu yang kuning itu. Kata Rasul, itu adalah tempat yang disakralkan oleh orang Yahudi. Nah, akhirnya Umar bin Khattab, lah, kamu masih ikut agama lama, ada benih-benih masih kecampuran akidah lamamu. Akhirnya Umar nggak mau bangun yang di situ, nggak mau bangun yang di tengah situ, tapi ditaruh Umar di paling depan. Jadi kompleknya itu membujur dari utara ke selatan begini. Sana selatan ya? Sana selatan, okay. Jadi membujur begini loh. 1444 meter persegi. Ditunjukkan sama sahabat tadi itu yang tengah, tapi Umar tidak mau. Umar mau yang paling selatan supaya kiblatnya paling pertama. Maka dibangun masjid. Itu disebut Masjid Umari. Masjid Umari itu kalau sekarang dinamakan Al-Aqsa Al-Qadim, Aqsa lama. Setelah itu sekarang ini diganti Jami Al-Qibli, yang sekarang kubahnya apa? Warna apa? Bukan kok, masih yang di tengah. Yang apa? Yang warna hitam. Jadi yang dibangun oleh Umar bin Khattab itu adalah secuil dari bagian wilayah apa tadi? Al-Aqsa yang sangat luas tadi. Paham ya? Umar datang ke sana. Jadi itu ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Berarti ketika turun ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya pada suatu malam hari, kan gitu ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Coba perhatikan, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa.
Saya mau tanya, itu Masjidil Aqsa pada waktu itu sudah di pangkuan kaum muslimin apa belum? Masih jauh Pak, wong itu jangankan Masjidil Aqsa, itu Rasulullah posisinya di Mekah loh. Kalau Rasulullah posisinya di Mekah berarti kan Madinah masih belum diislamkan, apalagi yang jauh. Wong itu Islamnya Madinah itu setelah hijrahnya Rasulullah, betul apa enggak? Apalagi Islamnya Palestina nunggu zamannya siapa tadi? Umar. Berarti ketika Allah turunkan ayat Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, pertanyaan saya, di Aqsa itu sudah ada nggak orang Islam sholat terus ruku sujud? Sudah ada? Belum ada masjid yang seperti kita anggap masjid ini, belum ada. Belum ada orang Islam sholat berjamaah ini, belum ada. Wong itu masih dikuasai apa? Roma. Tapi Allah sudah menamainya dengan Al-Masjid. Betul apa enggak? Nah, gitu ya, itu di zamannya siapa tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab juga terjadi pembukaan Mesir tadi yang saya katakan, ketika Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, Palestina menjadi jembatan menuju ke arah apa tadi? Oke. Kalau antum lihat peta, Baitul Maqdis, tanah Syam itu memang tempatnya strategis, Pak. Antum lihat peta Syam kalau pulang nanti, Palestina itu atau negara Syam atau negeri-negeri Syam pada umumnya, negeri Syam kan ada 4. Suria, Palestina, Lebanon dan Jordania. Sama lihat di peta. Memang letaknya itu di tengah-tengahnya pertemuan benua, betul tidak? Kalau ke utara, benua apa? Eropa, betul apa enggak? Syam itu kalau ke utara kan Turki sudah Eropa, setelahnya Turki kan sudah Eropa, betul. Kalau ke arah timur, Asia, betul. Kalau ke arah selatan, Jazirah Arab. Ya masih Asia juga, Jazirah Arab. Kalau ke barat apa? Afrika, pertemuan benua. Jadi kenapa dulu kita kalau belajar Sirah Nabawi, Rasulullah umur 12 tahun diajak pamannya berdagang ke Syam. Masih ingat kan kisah itu? Dan Rasulullah SAW sebelum menikah sama Khadijah, sebelum menikah sama Khadijah, kan beliau kan diamanati sama Khadijah untuk berdagang dengan membawa hartanya Khadijah pergi ke negeri Syam. Berarti sering kita mendengar bahwa bumi Syam adalah bumi perdagangan, betul apa enggak? Itu tidak heran. Berarti kira-kira di bumi Syam zaman dulu itu pertemuan barang-barang komoditas dari bangsa-bangsa pada waktu itu. Kira-kira berarti bangsa Eropa barangnya ada di Syam, bangsa Arab barangnya ada di Syam, bangsa Afrika barangnya juga ada di Syam. Karena bumi perdagangan tadi yang saya sebutkan tadi itu. Makanya nggak heran kalau dibuat apa? Rebutan. Sampai detik ini pun dibuat rebutan. Itulah maksudnya ya. Setelah itu Mesir ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab. Dan juga nanti mulailah Persia ditaklukkan dengan perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah itu perang yang dipimpin oleh sahabat Nabi yang mulia, siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas, melawan bangsa Persia. Itu saking hebatnya tentaranya Umar bin Khattab yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas itu, sampai kuda-kudanya sahabat jalan di atas air. Banyak karomanya itu para sahabat. Terus Mesir dibuka. Pertama kali Umar menyampaikan hati-hati dengan penduduk Mesir. Karena memang Rasul pernah berwasiat, hati-hati dengan penduduk Mesir, perlakukan penduduk Mesir dengan sebaik-baiknya. Karena mereka adalah siapa? Mereka adalah anak paman kita. Kenapa kok anak paman? Anak bibi kita, anak paman, ahwal, ya betul, ahwal. Kenapa? Karena 2 kali. Pertama, Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah, betul ya. Terus ada wanita jadi budaknya Sarah, siapa namanya? Hajar. Hajar orang mana? Mesir. Hajar itu orang Mesir, Pak. Jadi Rasulullah itu punya darah dari Mesir. Orang Quraisy itu, bangsa Arab itu punya darah dari Mesir. Melalui siapa tadi? Siti Hajar, kan gitu kan? Siti Hajar budaknya Sarah diberikan ke siapa? Ibrahim. Terus punya anak, namanya Ismail, kan gitu ceritanya. Ismail beranak pinak dengan orang Arab. Berarti orang Arab
suku Quraisy itu punya silsilah keturunan dari apa? Dari Mesir. Paham sampai sini? Nah, ditambah yang kedua, Rasulullah pernah punya wanita namanya Maria Al-Qibtiyah. Masih ingat? Punya anak namanya Ibrahim. Rasulullah pernah nulis surat ke raja Mesir namanya Al-Muqawqis. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu selamat. Intinya kata Raja Muqawqis, aku yakin Nabi akhir zaman itu ada karena dia agamanya Kristen. Tapi menurut keyakinan kami itu bukan dari Arab, tapi dari Bani Israel. Tapi Rasulullah dimuliakan. Rasulullah dikasih wanita cantik namanya siapa tadi? Maria. Rasulullah dikasih bihol. Bihol itu percampuran antara keledai dengan kuda. Namanya Duldul yang sering saya ceritakan itu. Dikasih Duldul ya. Terus dikasih lagi, ada lagi namanya Sirin, budak Sirin. Dan akhirnya Rasulullah mengambil Maria untuk dirinya dan mengambil Duldul untuk dirinya. Duldul dinaikin Nabi kemana-mana. Duldul tadi, bihol tadi itu. Dan umurnya panjang. Siapa namanya? Oh, Duldul. Rasulullah sampai wafat Duldul masih seger buger. Sampai diganti zamannya Abu Bakar wafat, Duldul masih hidup. Diganti Umar bin Khattab sampai Umar wafat, Duldul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib sampai Utsman dulu, Utsman sampai wafat, Duldul masih hidup. Diganti Ali bin Abi Thalib sampai Ali wafat, Duldul masih hidup. Diganti Al Hasan anaknya Ali beberapa bulan sampai wafat, sampai selesai tetap Duldul masih hidup. Duldul hidup sampai di zamannya Muawiyah. Di zamannya Muawiyah itu sudah akhirnya wafat Duldul rahimahullahu taala. Panjang umurnya Duldul ya. Maria ini dinikahi sama jadi amanya Rasulullah. Jadi apa ya? Budak hamba saya Rasulullah punya anak namanya siapa tadi? Ibrahim. Jadi pernah terjadi perbesanan gitu loh. Berapa kali? Ibrahim dengan Hajar dan Rasulullah dengan Maria. Makanya Rasulullah mengatakan, ya dalam riwayat dikatakan kalau kalian nanti menaklukkan Mesir, perlakukan penduduknya dengan baik karena mereka adalah paman-paman kita. Tahu paman-paman? Dari pihak apa tadi? Ibu. Nah itu ya. Kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi beberapa jadi di zamannya Umar bin Khattab itu bangsa Persia nggak tumbang, nggak akan bangkit lagi. Terus Romawi sudah diusir dari tanah Palestina, mereka lari ke Konstantinopel. Terus Mesir dibebaskan. Itu yang bisa disampaikan. Jika ada pertemuan lagi, maka kita akan membahas bahasan yang nggak boleh ditinggalkan, khusus yaitu kisah tragedi terbunuhnya Umar bin Khattab. Ingatkan saya kalau lupa, materinya itu insya Allah kalau ada pertemuan lagi, karena ini materi panjang dan butuh dijelaskan hal-hal yang rumit di dalamnya. Kenapa Umar kok dibunuh dan seterusnya. Gitu ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma. Ada pertanyaan? Kalau ada, monggo silakan Pak. Dalam tadi saya katakan pada pertemuan berikutnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau tanya. Nah, yang membunuh Umar bin Khattab adalah Abu Lu'lu'a al-Majusi. Dan jangan ditanyakan kenapa kok dibunuh, karena itu insya Allah pada orang akan datang. Ya. Ada lain silakan kalau ada. Oke, nggak ada ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.